Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman yang sudah menyempatkan waktunya untuk bisa berdiskusi mengenai materi yang keempat. Di sini saya sebagai moderator Abdul Wahid Hasim NIM 030. Dan untuk narasumber Anissa Ardalia Indrayadi NIM 024. Dan untuk tulisnya nanti Mbak Yarotul Ilmi NIM 022. Kami dari kelompok 3 yang beranggotakan 1 Isnaina Febrianti NIM 021, 2 Yahrotul Ilmi NIM 022, 3 Riza Najarudin NIM 023, 4 Anissa Ardalia Indrayadi NIM 024, 5 Widyatri Destianti NIM 025, 6 Febri Alif Mukti NIM 027, 7 Dina Resti Wardani NIM 029, 8 Abdul Wahid Hasim NIM 030, 9 Trio Hizbi Mutahid NIM 031, 10 Adib Arif NIM 032, 11 Aris Joko C NIM 18, NIM 078, angkatan 18. Di sini kami akan membahas tentang materi diskusi keempat tentang kewajiban dan hak negara dan warga negara dan implementasinya yang akan dinarasumberi dengan Mbak Anissa Ardalia Indrayadi NIM 024. Monggo Mbak Anissa Ardalia Indrayadi. Oke, terima kasih atas waktunya Mas Wahid. Izin mempresentasikan hasil PPT-nya teman-teman. Yang pertama, kewajiban dan hak negara dan warga negara dan implementasinya. Lanjut Mas Riza. Pengertian kewajiban dan hak negara. Kewajiban dilakukan oleh warga negara yang sudah diatur dalam ketentuan perundangan. Pengertian kewajiban menurut para ahli. 1. Profesor Noto Negoro. Kewajiban adalah sebuah beban memberikan suatu hal yang sudah semestinya diberikan oleh pihak tertentu. 2. Profesor R.M. T. Sukamto Noto Nagoro. Kewajiban adalah sesuatu hal yang harus dikerjakan oleh pihak tertentu dengan rasa tanggung jawab serta prinsip yang bisa dituntut secara paksa oleh pihak berkepentingan. Lanjutan, hak negara adalah yang taat pada hukum serta dengan norma-norma yang berlaku. Pengertian hak menurut ahli, yaitu yang pertama, Profesor Suarjono Sukanto. Menurut Profesor Suarjono Sukanto, adalah hak dibagi menjadi dua jenis, yakni hak searah relatif dan hak jamak absolut. Hak searah adalah hak yang terdapat dalam hukum dan berkaitan dengan perjanjian, contoh hak untuk menagih. Sementara itu, hak jamak terbagi menjadi 3, antara lain hak kepribadian, yang merupakan hak kehidupan, hak tubuh, hak kehormatan, dan hak kebebasan. Yang kedua, hak kekeluargaan, yaitu hak suami, hak istri, hak orang tua, dan hak anak. Yang ketiga yaitu hak atas objek imaterial, merupakan hak paten, hak cipta, dan hak dagang merek. Pengertian kewajiban dan kewajiban warga negara. Pengertian hak adalah bentuk kebenaran kepemilikan, kewenangan, kekuasaan, derajat, dan wewenang menurut hukum. Dalam buku Ilmu Hukum oleh Satjipto Raharjo,
Hak menurut Notonegoro adalah kuasa untuk menerima atau melakukan sesuatu yang semestinya diterima atau dilakukan oleh pihak tertentu dan tidak dilakukan oleh pihak lain. Manapun juga pada prinsipnya dapat dituntut secara paksa olehnya. Pengertian kewajiban dalam KBBI adalah sesuatu yang diwajibkan atau sesuatu yang harus dilaksanakan. Lanjutan, secara konstitusi, kewajiban warga negara adalah yang pertama, wajib menaati hukum dan pemerintah. Yang kedua, wajib membela negara. Yang ketiga, wajib dalam upaya pertahanan negara. Lalu selain itu dalam situs Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia turut dijabarkan kewajiban lain dari warga negara, yaitu wajib menghormati hak asasi manusia, serta wajib tunduk pada pembatasan yang ditetapkan oleh undang-undang. Contoh kewajiban warga negara Indonesia. 1. Setiap warga negara memiliki kewajiban untuk berperan serta dalam membela, mempertahankan kedaulatan negara Indonesia dari serangan musuh. 2. Setiap warga negara wajib membayar dan retribusi serta yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah atau yang disebut Pemda. Lanjut Mas Riza. Hubungan kewajiban negara dan warga negara. Menurut Profesor Dr. Notonegoro, kewajiban negara merupakan sesuatu yang tidak dapat dipisahkan. Akan tetapi terjadi pertentangan karena hak dan kewajiban tidak seimbang. Bahwa setiap warga negara memiliki hak dan kewajiban untuk mendapatkan penghidupan yang layak. Tetapi pada kenyataannya, banyak warga negara yang belum merasakan kesejahteraan dalam menjalani kehidupannya. Semua itu terjadi karena pemerintah dan para pejabat tinggi lebih banyak mendahulukan hak daripada kewajiban. Hubungan antara kewajiban negara dan warga negara merupakan hubungan timbal balik yang melibatkan unsur hak dan kewajiban bagi belah pihak. Hubungan itu secara mendasar terbangun dari tujuan awal terbentuknya suatu negara. Lanjut Mas Riza. Hubungan hak negara dan warga negara. Hak negara adalah yang taat pada hukum serta dengan norma-norma yang berlaku. Hak warga negara adalah kewenangan yang dimiliki seseorang untuk berbuat sesuatu. Contoh, hak perlindungan hukum. Lalu, warga negara merupakan salah satu unsur hakiki dan unsur pokok dari suatu negara yang memiliki hak dan kewajiban yang perlu dilindungi dan dijamin pelaksanaannya. Secara yuridis, kewarganegaraan diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia. Warga negara adalah warga suatu negara yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan. Sedangkan yang bukan warga negara adalah mereka yang berada pada suatu negara, tetapi secara hukum tidak menjadi anggota negara yang bersangkutan dan tunduk pada pemerintah di mana mereka berada. Lanjut, Mas. Lanjutan. Contoh hak negara atas warga negaranya. 1. Negara berhak untuk mendapatkan kepatuhan dan ketaatan hukum dan peraturan dari warga negaranya yang sudah disepakati oleh pemerintah. 2. Negara berhak mengelola semua sektor-sektor yang potensial dan menguasai hajat hidup orang banyak melalui BUMN. 3. Hak negara mendapatkan pembelaan dari warga negaranya. Lanjut, Mas.
Dasar hukum pajak. Hukum pajak adalah sekumpulan peraturan yang mengatur hak dan kewajiban, serta hubungan antara wajib pajak dan pemerintah selaku pemungut pajak. Pengertian hukum pajak menurut para ahli. 1. Santoso Brotodiharjo. Hukum pajak adalah aturan seputar hak atau wewenang pemerintah dalam mengambil kekayaan seseorang serta memberikannya kembali ke masyarakat melalui kas negara. Berarti hukum pajak adalah hukum publik yang mengelola hubungan orang pribadi maupun badan hukum yang mempunyai kewajiban dalam menunaikan kewajiban pajak kepada negara. 2. Buhari. Hukum pajak adalah kumpulan aturan undang-undang yang mengatur rakyat sebagai pihak yang membayar pajak dan pemerintah sebagai pemungut pajak. Lanjut, Mas. Lanjut, Mas Riza. Lanjutan. Hukum pajak dibedakan menjadi dua bagian, yaitu yang pertama, hukum pajak formal adalah hukum pajak yang memuat adanya ketentuan-ketentuan dalam mewujudkan hukum pajak material menjadi kenyataan. 2. Hukum pajak material adalah hukum pajak yang memuat tentang ketentuan-ketentuan terhadap siapa yang dikenakan pajak dan siapa yang dikecualikan dengan pajak, serta berapa harus yang dibayar. Selain itu, hukum pajak merupakan bagian dari hukum publik. Hal ini disebabkan karena hukum pajak mengatur hubungan antara pemerintah dengan wajib pajak atau warga negara. Jenis-jenis pajak. Pada dasarnya, pajak dibagi menjadi dua, yaitu 1. Pajak pusat adalah pajak yang diambil untuk kepentingan yang lebih luas. Contoh, pembangunan negeri, keamanan negara. Dengan spektrumnya yang luas tersebut, pajak ini berfungsi sebagai sumber penerimaan negara yang utama. Pajak daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Contoh, pajak kendaraan bermotor, pajak rokok, pajak hotel, pajak bumi, dan pajak bangunan pedesaan dan perkotaan. Lanjut, Mas. Adapun fungsi pajak, yaitu pajak merupakan alat untuk melaksanakan atau mengatur kebijakan negara dalam lapangan sosial dan ekonomi. Fungsi pajak yaitu dapat digunakan untuk menghambat laju inflasi. Pajak juga dapat digunakan sebagai alat untuk mendorong kegiatan ekspor, memberikan proteksi atau perlindungan terhadap barang produksi dalam negeri dan menarik investasi. Pajak berfungsi mendistribusikan kesejahteraan masyarakat. Pajak berfungsi untuk menstabilkan kondisi perekonomian. Lalu fungsi anggaran merupakan pajak sebagai sumber pendapatan negara. Fungsi regulasi merupakan pajak yang sebagai pengatur kegiatan ekonomi. Fungsi stabilitas yang berarti pemerintah memiliki dana untuk menjalankan kewajiban yang berhubungan dengan stabilitas harga. Fungsi pemerataan
Berarti pajak berfungsi sebagai pemerata pendapatan masyarakat. Lanjut, Mas. Lanjut, Mas Riza. Lanjut, Mas. Perkembangan perpajakan di Indonesia. Pada zaman kerajaan Indonesia sudah mengenal pajak dengan sebutan upeti sebagai wujud penghormatan kepada istana. Walaupun sifatnya paksaan, namun rakyat mendapat jaminan keamanan dan ketertiban dari raja. Barulah setelah penjajah Belanda masuk dan VOC memberlakukan pungutan pajak, Indonesia mulai mengenal pajak secara resmi. Di bawah pemerintah Raffles, terdapat beberapa pajak yang dikenakan kepada pribumi. Pajak-pajak tersebut adalah Landresstelsel atau pajak atas sewa tanah, pajak rumah, pajak usaha, pajak kepala untuk pedagang, pajak penghasilan, dan pajak pendapatan. Pada masa penjajahan Jepang selama 1941 sampai 1944 tidak banyak diketahui sejarah pajak kecuali diberlakukannya pajak tanah dan ordonansi pajak pendapatan untuk perorangan. Lanjut, Mas. Lanjutan. Setelah kemerdekaan Indonesia pada tahun 1945, barulah pemerintah menata seluruh tatanan ekonomi negara, termasuk pajak. Lalu pada tahun 1959 adalah awal dimulainya pembuatan undang-undang perpajakan yang mengatur secara resmi kewajiban pajak bagi pelaku ekonomi dan warga negara. Pada tahun 1983, sebagai dampak dari turunnya harga minyak bumi dunia, Indonesia mengadakan reformasi pajak yang selain menyederhanakan pajak, juga memberi kesempatan kepada wajib pajak untuk menghitung, membayar, dan melaporkan pajaknya sendiri. Lalu pada kurun waktu 2002 sampai 2008, reformasi pajak difokuskan pada sumber daya manusia, organisasi, dan proses bisnis dengan dibukanya kantor wilayah dan kantor pelayanan pajak atau juga disebut dengan KPP. Dan pada tahun 2009 sampai 2016 dengan fokus pada kemudahan usaha. Sejarah perkembangan pajak di Indonesia masih berlanjut sampai saat ini. Demi terciptanya administrasi perpajakan yang kuat dan efisien melalui peningkatan kualitas pelayanan kepada wajib pajak. Lanjut, Mas. Peran pajak dalam pembangunan. Pajak memiliki peran yang sangat penting dalam pembangunan suatu negara, khususnya dalam pembangunan ekonomi. Pajak yang disetorkan wajib pajak akan dipergunakan untuk membiayai setiap pembangunan dan pengeluaran pemerintah. Peran pajak dalam pembangunan ekonomi negara yaitu 1. Sebagai anggaran atau penerimaan budgeter. 2. Pajak berperan untuk mengatur atau juga disebut juga
regulator. 3. Pajak berperan sebagai stabilitas. 4. Pajak sebagai redistribusi pendapatan. Lanjut, Mas. Lanjutan. 1. Sebagai anggaran atau penerimaan. Budgeter. Penerimaan keuangan yang didapatkan negara dari sektor pajak masuk ke dalam anggaran pendapatan dan belanja negara atau juga disebut dengan APBN, tepatnya ke dalam komponen penerimaan dalam negeri. Peran pajak sebagai sebagai anggaran atau penerimaan, budgeter. Penerimaan keuangan yang didapatkan negara dari sektor pajak masuk ke dalam anggaran pendapatan dan belanja negara atau disebut juga dengan APBN, tepatnya ke dalam komponen penerimaan dalam negeri. Peran pajak sebagai budgeter dikatakan sebagai fungsi yang utama. Pajak digunakan sebagai alat untuk memasukkan dana pada kas negara sesuai dengan undang-undang perpajakan yang berlaku. 2. Pajak berperan untuk mengatur atau disebut juga dengan regulator. Suatu alat yang digunakan untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang ekonomi dan sosial. Peran pajak yang merupakan fungsi mengatur disebut juga sebagai fungsi tambahan. Fungsi regulator merupakan pelengkap dari fungsi budgeter. Peran pajak sebagai regulator digunakan oleh pemerintah sebagai alat untuk mencapai tujuan tertentu.